kehadirannya. Aldina Lesti, Arya, Bayu, Bonita, Cantika. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu nasional. Kalian yang ada di LKPD. Ya. Kemudian untuk manfaat pembelajaran bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang bermanfaat untuk masyarakat dan untuk orang lain. Ya, masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ayo siapa yang bisa angkat tangan? Ya, silakan. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sistem nasional. Iya, benar sekali. Ayo tepuk tangan untuk Vita. Jadi pertemuan kita sebelumnya kita membahas mengenai makna dan kedudukan dari Undang-Undang Dasar. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita membahas mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Ya, jadi silakan kalian menyimak video berikut ini. Jadi kalian sudah simak videonya tadi kan? Ya, video tentang apa itu yang tadi itu? Ya, silakan Tika. Video tentang orang yang tidak menaati peraturan lalu lintas, tidak memakai helm dan nomor cuti. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Tika. Jadi video tadi kita lihat bersama-sama bahwa ada seseorang yang berboncengan 3. Boleh tidak itu? Tidak boleh. Berarti peraturan apa yang dilanggar itu? Peraturan? Iya, lalu lintas. Jadi di Indonesia itu berarti bukan hanya peraturannya bukan hanya Undang-Undang Dasar, tapi banyak peraturan lain selain Undang-Undang Dasar. Coba kemukakan peraturan apa saja yang ada di sekolah. Siapa yang bisa? Saya. Ya, peraturan apa saja yang ada di sekolah? Tidak boleh datang terlambat, wajib mengikuti upacara bendera. Apalagi? Memakai atribut lengkap. Iya. Pakai seragam sesuai jadwal, dilarang membolos, dilarang merokok dan lainnya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Vita. Ya. Jadi kita di sekolah juga memiliki peraturan. Nah, jadi seperti Ibu bilang tadi ya, jadi di Indonesia itu bukan hanya peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi ada
Ibu bagikan, silakan kalian kerjakan soal yang ada di dalam LKPD. Jadi Ibu beri waktu selama 5 menit untuk kalian mengerjakan LKPD. Kemudian jika ada hal yang belum kalian pahami, silakan tanyakan ke Ibu. Sudah ada yang selesai? Sudah? Sudah. Iya. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Ya, jadi untuk yang presentasi yang pertama adalah kelompok 2. Jadi untuk kelompok yang lain, nanti misalkan ada pertanyaan silakan ajukan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami dari soal yang ada di LKPD. Gambar di atas merupakan bagian tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Silakan kalian analisis mengenai bagian di atas. Contohnya, mengapa ada banyak peraturan di bawahnya Undang-Undang Dasar tahun 1945? Karena semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertulis tertinggi setiap produk hukum seperti UU, PP, Perpres, dan Perdana. Dan setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mengapa Undang-Undang Dasar berada di puncak tertinggi atau urutan peraturan perundang-undangan? Karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Maka kekuatan hukum di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945 lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar tahun 1947. Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar memiliki. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 3. Ya, silakan. Mengapa UUD berada di puncak tertinggi piramida tata urutan peraturan perundang-undangan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami ingin berdiskusi sebentar. Ya, silakan. Terima kasih telah memberikan kami waktu diskusi. Saya akan membacakan hasil diskusi yang mengapa undang-undang berada di puncak tertinggi piramida tata urutan pertama perundang-undangan? Karena Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di Indonesia dan undang-undang digunakan sebagai dasar hukum bagi undang-undang lain. Iya, bagaimana dengan kelompok 3? Apakah sudah jelas? Sudah. Kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan lagi atau sanggahan lagi? Tidak ada? Iya, kalau tidak ada, Ibu kembalikan ke kelompok 2. Itulah presentasi singkat kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Jadi semuanya sudah tampil ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya sudah presentasi. Ibu lihat dari hasil kerja kelompoknya tadi sangat bagus ya. Kemudian untuk kelompok-kelompok lain juga Ibu lihat bisa memberikan pertanyaan. Kemudian kelompok yang presentasi juga mampu menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Ya, untuk presentasi kelompok yang sudah tampil tadi yaitu mengenai hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Iya, kita lihat bersama bahwa di Indonesia itu peraturan
bukan hanya undang-undang dasar, tetapi ada undang-undang lain di bawah undang-undang dasar. Ya, untuk pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi ya pembelajaran hari ini? Silakan. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi yang memuat kaidah-kaidah mendasar tentang struktur ketatanegaraan Indonesia. Maka peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Iya, benar sekali. Tadi pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Jadi untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Itu materi kita pada pertemuan selanjutnya. Jadi tugas kalian, silahkan kalian mencari sumber materi lain selain buku teks, ya. Jadi silakan kalian mencari materi dari internet, dari YouTube dan lain sebagainya, atau artikel jurnal mengenai pentingnya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kalian kerjakan selanjutnya di rumah, ibu sudah bagikan bahan ajar kan? Ya, jadi silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada di bahan ajar yang sudah ibu bagikan. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita menyanyikan lagu daerah. Ya. Eka mari mari puramo, kita mo ende mo ende ka posisani ala kita mosisani erandante kabilasa totuatu antengana mo endeka jambalara alamalindolala. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, karena kita awali dengan berdoa, maka kita tutup dengan berdoa. Ya, silakan ketua kelas pimpin berdoa sebelum materi pembelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan diri masing-masing. Mari mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Ya, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu